kita semua. Perkenalkan, nama saya Asher Paul Nenggulan, SPD MPD. NIDN saya 01 04 02 9001. Saya sebagai dosen Prodi Pendidikan Olahraga di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Quality Brastagi. Adapun latar belakang pendidikan saya, S1 saya di Universitas Negeri Medan di jurusan Fakultas Ilmu Keolahragaan Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi atau disingkat PJKR. Selanjutnya, S2 saya di Universitas Negeri Jakarta di Pascasarjana jurusan Pendidikan Olahraga. Pada saat ini kita masuk di semester genap pada pertemuan kedua di materi pembelajaran gerak aktivitas ritmik atau senam irama di senam lanjutan di kelas 11A11 pada hari Jumat pukul 3 sampai pukul 5. Adapun capaian pembelajaran yang pertama, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik atau sikap. Yang kedua, menguasai pengetahuan konseptual bidang pendidikan jasmani atau disingkat dengan di pengetahuan. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, keterampilan umum. Yang keempat, mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar secara bertanggung jawab atau keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa memiliki pengetahuan yang utuh mengenai konsep dasar gerak aktivitas ritmik atau senam irama. Yang kedua, mahasiswa memiliki pengetahuan yang utuh mengenai gerak aktivitas ritmik atau senam irama. Yang ketiga, mahasiswa memiliki pengetahuan dan memahami lingkungan pengajaran senam. Adapun deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini mengkaji tentang dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Senam irama adalah salah satu jenis senam yang dilakukan dengan mengetahui irama musik, nyanyian, atau ketukan dengan mengutamakan keselarasan gerak. Mata kuliah ini sejauh mungkin berupaya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa agar dapat memanfaatkan atau mengimplementasikan berbagai media olahraga yang ada di kampus. Adapun bentuk metode pengajaran adalah DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Jadi itulah pada deskripsi singkat mata kuliah di pembelajaran senam lanjutan. Saya akan menampilkan contoh bentuk pembelajaran tatap muka. Kita masuk di materi gerak aktivitas ritmik atau irama. Ya. Nah, di senam lanjutan di kelas 11A11 pada hari Jumat pukul 3 sampai pukul 5, ya, seperti itu. Adapun tujuan aktivitas ritmik, ya, ada 5 saya tampilkan, ya. Jadi pada ini ya
jantung dan paru-paru. Yang ketiga, pembentukan otot. Yang keempat, meningkatkan koordinasi antar bagian tubuh. Yang kelima, mampu menjaga kebugaran. Ya, jadi inilah tujuan dari aktivitas fizik kita. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot, menjaga kesehatan dan paru. Yang ketiga, membentukkan tubuh. Yang keempat, meningkatkan koordinasi antar bagian tubuh. Yang kelima, menjaga kebugaran. Jadi inilah diharapkan kepada mahasiswa dapat mengingat ya dan memahami tujuan dari aktivitas ini ya, bisa dipahami ya dari kelima aktivitas tujuannya. Selanjutnya ada dua jenis olahraga. Lanjut. Yang pertama aerobik dan anaerobik. Ya. Yang pertama aerobik. Olahraga yang memerlukan oksigen atau durasi waktu yang lama. Ya, seperti renang, senam aerobik, bersepeda dan maraton. Ya, inilah contohnya dari aerobik. Yang kedua, anaerobik. Anaerobik itu olahraga yang tanpa menggunakan oksigen atau secara singkat, jadi durasi yang singkat. Ya, seperti lari sprint dan juga angkat berat. Jadi dia memiliki durasi yang singkat. Jadi bisa dipahami pada seluruh mahasiswa. Jadi bagaimana anaerobik itu, bagaimana aerobik itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ada dua jenisnya. Jadi durasi waktu. Selanjutnya, nah ini tentang senam ya, tentang pengertian senam. Senam adalah aktivitas fisik, gerakannya dicipta, dipilih, ditiru, dan disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi ini adalah tentang senam. Dan selanjutnya tentang senam irama atau aktivitas ritmik. Serangkaian gerak yang dipilih secara sengaja dengan cara mengikuti irama musik yang juga dipilih sehingga menggunakan ketentuan ritmis, kontinuitas dan durasi tertentu. Nah, inilah tentang pengertian dari senam irama dan juga senam. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Pak, saya mau bertanya, berapa lama durasi melakukan senam irama itu, Pak, kira-kira? Ya, oke. Nah, dari durasi waktu ya yang senam ini sebenarnya ada dua ya, ada baku dan juga non baku. Nah, kalau di baku ya mungkin sering kita dengar ya tentang senam SKJ ya. Nah, senam SKJ dia sudah ditentukan mungkin ya, ada yang 17 menit, ada yang 16 menit ya, ada yang sekitar 18 menit paling lama. Nah, kalau di non baku ya seperti yang kita sering dengar ya, musik-musik senam ya itu sampai kira-kira sampai 40, 45 sampai 50 menit. Nah, jadi ya kalau di baku kan dia sudah ada ditentukan gerakannya. Kalau di non baku, nah kita yang menciptakan gerakan kita sendiri ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi durasi-durasi waktu tersebut ya, jadi ada dua. Nah, ada unsur yang diperlukan dalam senam aktivitas ritmik. Ya, jadi ada 6 ya unsur-unsur yang diperlukan. Yang pertama, kelentukan. Ya, tidak kaku. Ya, seperti pemanasan dan juga pendinginan. Yang kedua, keseimbangan. Ya, menyeimbangkan gerakan ya seperti melangkah dan juga berputar. Yang ketiga tentang peluasan. Sama saja ya, tidak kaku ya, seirama dengan gerakan. Ya. Yang keempat, fleksibilitas. Mampu meregangkan tubuh secara maksimal. Ya. Nah, ada bentuk gerakannya seperti ini ya.
ada yang seperti gini-gini saja. Nah, ada yang sampai kita pas begini, gitu ya, bisa dipahami. Ada yang seperti ini, ya. Ada juga yang seperti ini, ya tidak pas. Jadi benar-benar pas sejajar dengan gitu ya. Nah, kuantitas gerakan ya mengikuti gerakan irama, ya seperti dari tempat, ya ataupun berpindah tempat, ya. Jadi yang kuantitas dengan gerakan. Ya, contoh, ya kalau hitungan ya 1/8 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ikutan kuantitas gerakan. Yang keenam, ketepatan. Tepat irama dan gerakan. Ya. Jadi inilah 6 unsur-unsur yang diperlukan dalam senam aktivitas ritmik. Jadi bisa untuk seluruh mahasiswa dapat mengenalnya dari ke-6 kategori unsur tersebut, ya. Dari unsur mahasiswa. Selanjutnya, nah yang pertama, ya. Nah ini adalah contoh gerakan atas ritmik, ya. Nah ini saya gambar, ya itu marsnya. Nah kalau di kategori adalah mars, ya, jalan tempat, ya. Contohnya satu. Kalau dia hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia 1 sampai 8. Ya, oke. Ya, ada yang ditanyakan dari contoh dari gerakan ini? Pak, gerakan itu durasinya berapa ya Pak, dan contoh gerakannya? Oke, ya. Nah, contoh dari gerakan dari mars ini, ya. Kalau kita sering jalan tempat gitu ya, kalau di senam itu dia namanya mars, gitu ya. Contoh, coba kamu sini ya, coba sini lihat kawan itu. Ya. Contoh, ya bisa dilihat ya, teman-teman, ya dari bentukannya itu, ya 1 sampai 8, ya 1 sampai 8. Dan tetap tangannya di pinggang. Ya, tetap tangannya di pinggang. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutup. Ini yang melangkah, ini juga yang tutup. Ya, bisa dipahami? Ya, coba kamu tetap kami pinggang, ya, hitungan 1/8 itu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tutup. Bisa dipahami? Ya, nah itulah dia mars itu kalau dikatakan itu adalah jalan di tempat. Silakan duduk. Ya, bisa dipahami? Oh, saya. Oke. Selanjutnya, ya, gerakan V-step. Ya, gerakan V-step adalah gerakan yang membentuk segitiga atau langkah segitiga, ya, ke depan atau ke belakang dengan tetap menjaga arah lutut ke depan, gitu, ya. Nah, di sini ada yang ditanyakan gerakan ini. Ya. Bagaimana contoh gerakan V-step yang baik dan benar? Oke, ya. Nah, contoh dulu, ya. Bagaimana contoh yang baik? Tetap, ya, dari seperti yang tadi dari tempat. Tetap tangan pinggang, ya. Ini adalah dasarnya awalnya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi dia bentuk segitiga. Oke, coba kamu sini ya. Ya, coba teman-teman bisa ini bisa dilihat, ya, bentuk-bentuk dari gerakan dari V-step. Tetap tangan pinggang. Oke, langkah 1, 2, ya, lututnya ditekuk, ya, lututnya ditekuk dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutup. Bisa dipahami? Paham ya? Nah, itu dah kira-kira. Oke? Oke, silakan dulu. Ya. Jadi itulah ya. Jadi sudah dua gerakan dasar yang kita ketahui.
Yang pertama apa tadi? Mars atau jalan keempat. Yang kedua step. Nah, ini ada gerakan dari gerak aktivitas ini, gitu ya. Nah, selanjutnya ya gerakan double step, ya gerakan double step. Gerakan double step ini gerakan melangkah 2 kali ke kanan dan ke kiri, dilakukan secara berulang-ulang yang termasuk ke dalam gerak inti senam irama. Ya, nah di sini ya, bisa dipahami apa ini? Ada yang ingin tanya dari gerakan kita ini? Gerakan double step. Ya, nah jadi untuk gerakan double step tetap fokus, tetap pada tingkat dasar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Tetap ya, tetap hitungan dari senam irama atau senam aktivitas itu tetap hitungannya 1 sampai 8. Nggak ada itu sampai 9, 10, 11. Ya. Nah, inilah nanti kepada seluruh mahasiswa bisa memahami ya bentuk ketukannya sampai berapa. Ya, 1 sampai 8. Ya, kira seperti itu. Sama seperti yang di Mars tadi, di step tadi, sama di double step. Ya, oke. Coba siapa lagi yang bisa? Oke, si laki-laki belakang ya, coba. Untuk gerakan double step dulu, double step. Oke, tetap tangan dipinggang, ya, untuk dasarnya saja. Oke, ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, stop. Ya, bisa dipahami. Dia tetap fokus ke depan. Ya, hanya saja kita merasakan bagaimana gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutup. Bisa dipahami? Nah, ya, oke, silakan. Nah, sekarang kita pengulangan dari ketukannya tetap 1 sampai 8. Nah, yang pertama Mars. Ya, yang pertama Mars, yang kedua V-step, yang ketiga double step. Nah, yang saya ingin ajak pada kalian, coba satu orang ya bisa tidak 1 sampai 8 dari ketiga kita lakukan gerakan tersebut. Coba. Kamu bisa? Ayo, depan. Ayo. Oke, ya. Yang pertama, ya. Gerakan apa yang pertama? Mas atau jalan depan, ya. Hitungan 1 sampai 8. Oke. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tutup. Ya, ini kaki itu yang dulu diangkat dan kaki itu yang terakhir ditutup. Nah, itu tadi gerakan 1. Gerakan 2. V-step. Coba. Gerakan V-step, ya. Nah, saya ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutup. Oke, coba. 1, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang kurang? Kurang di tekuk, ya. Kurang di tekuk, ya. Makanya harus kita lepaskan, ya. 1,
bimbingan, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Cukup ya. Ulangannya adalah kurang di Oke. Yang ketiga, gerakan double step. Berarti double step itu 2 kali ke kanan, 2 kali kiri. Oke. Coba hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutup. Ya. Dasar. Gerak dasarnya ya. Oke. Nah, coba tidak berhenti. Lihat langsung, tidak berhenti. 1 sampai 8, tidak berhenti. Oke. Ya, berarti dia tidak berhenti, dia langsung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia tidak berhenti. Ya. Langsung lakukan gerakan V-step. Selesai 8, langsung ke gerakan double step. Ya. Oke. Ya. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Nah, itu masih 3. Oke. Bisa dipahami untuk seluruh mahasiswa? Ya, untuk gerakan yang kita pelajari pada hari ini. Nah, saya harapkan kepada seluruh mahasiswa ya dapat memahami ya dan mengetahui ya bentuk gerakan-gerakan dasar dari senam reading. Nah, memang untuk melakukan senam aktivitas reading itu tidak secara singkat, tapi memerlukan waktu yang cukup lama. Ya, tidak ada yang kita belajar secara singkat, tapi tidak kita lakukan secara berulang-ulang. Ya, itulah saya harapkan pada siswa dapat memahami dan juga kita akan lakukan gerakan tersebut. Gitu ya. Nah, contoh ada video ya yang saya tampilkan kepada kalian ya. Nah, ini adalah contoh yang saya berikan kepada kalian. Ini saya lakukan sendiri agar seluruh mahasiswa dapat memahami bentuk-bentuk gerakan. Ini saya lakukan gitu ya. Nah, coba didengarkan. Memang suaranya tidak terlalu besar, tapi bisalah kalian lihat untuk gerakannya ya. Nah, ini gerakan V-step. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi saya singkat saja ya. Gerakan V-stepnya saja. Yang gerakan kedua double step. 1, 2, 3, 4. Tutup. Gitu ya. Ada 2 gerakan.
Jadi ini saya lakukan di halaman, ya. Saya contohkan, saya masuk ke dalam slide saya, dan inilah yang saya buat untuk kalian. Nah, dari mata kuliah ini dan belajar kita sudah dipahami, ya, untuk gerakannya. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham di sini? Paham, ya. Setelah ini saya akan berikan tugas pada kalian, ya. Tugasnya itu kalian melakukan video secara singkat, ya, dari bentuk yang kita praktik pada hari ini. Yang pertama adalah gerakan Mars, yang kedua step, yang ketiga double step, ya. Nah, jadi yang ketiga gerakan ini kalian melakukan tampilan sendiri, kalian video, ya, dan juga setelah itu kalian akan masukkan ke dalam portal learning kita, ya. Nah, setelah itu bisa kalian masukkan ke dalam YouTube, ya, dalam YouTube. Nah, nanti linknya dari saya dan akan saya cek masing-masing, ya, seperti itu. Itulah pada hari ini, ya. Pada hari ini saya harapkan kepada mahasiswa dapat melakukan seperti ini, dapat melakukan kegiatan kita ini. Saya harap kepada mahasiswa dapat memahami dan mengetahui dari gerakan-gerakan yang kita praktikkan pada hari ini, ya. Nah, selanjutnya di pertemuan ketiga kita akan praktek di lapangan, ya, praktek di lapangan, dan di situ akan saya kenalkan, ya, musiknya, ya, dari senam kesini yang non baku, ya. Mungkin yang baku mungkin ya kalian sudah mengetahui, ya, baku itu seperti yang senam fiskasi, ya, senam kebugaran jasmani, ya. Nah, yang non baku itu dia tidak ada gerakannya, hanya saja, ya, kita mendengarkan di mana irama gerakan kita dan irama musik itu bersamaan masuk, dan situlah kita melakukan gerakan. Oke, saya harapkan pada mahasiswa dapat hadir untuk pertemuan selanjutnya dan kita akan melakukan senam, ya. Itu saja pertemuan hari ini. Selamat sore untuk kita semua.